Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi summa alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidi wa habibi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memperlihatkan rasa cinta kepada kita semua, dibuktikan dengan kehadiran kita pada majelis-majelis kajian yang mana sering kita ulang bahwa di antara hendak atau keinginan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ketika seorang hamba tersebut berada pada proses untuk memahami agamanya, yaitu ketika mereka hadir pada kajian-kajian atau bahkan membaca buku dalam hal agama mereka. Misalkan dalam hal tersebut seorang hamba itu sedang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba tersebut diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus ia lakukan adalah memohonkan kepada Allah agar dia diberikan kekuatan untuk istiqamah dalam hal kebaikan tersebut. Karena segala sesuatu itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menggerakkan hati seseorang, atau bahkan ulama besar ketika menjadi seorang ulama, mereka itu membaca buku, bersungguh-sungguh di dalam thalabul ilmi. Apapun yang mereka dapatkan itu, keinginan di dalam belajar, sungguh-sungguh di dalam thalabul ilmi itu, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama kita selalu meminta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam hal kebaikan tersebut. Kita sebagai hamba Allah yang tidak mau kalah dengan para ulama kita, atau semangat para ulama kita di dalam melahirkan buku-buku, di dalam usaha untuk memahamkan hamba Allah Subhanahu wa taala terhadap agamanya, kita juga harus bersungguh-sungguh untuk berada di dalam kebaikan demi kebaikan sehingga Allah Subhanahu wa taala menjemput kita semua. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau minggu pertama itu kajiannya tentang sirah. Tapi memang karena memang Ustadz Arifin berhalangan, maka akan diganti oleh salah seorang ustadz, dan kebetulan ustadz itu berhalangan di minggu pertama dan saya mengisi di minggu pertama ini, dan dia nanti akan mengisi di minggu ketiga, jadi rolling ya. Jadi di minggu pertama ini kita akan, awalnya saya kan di minggu ketiga, di rolling menjadi minggu pertama, terima kasih. Kemudian ustadz yang akan mengkaji tentang sirah itu akan berada di minggu ketiga. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk hari ini dan bulan selanjutnya kita akan mengkaji tentang hadis, yang mana pilihan kami setelah diskusi dengan Ustadz Ali misalkan, dan ada beberapa pengurus masjid lainnya, kita akan membahas tentang kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Kitab apa itu? Kitab Arba'in An-Nawawiyah. 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Sebulan sekali kita akan mengkaji satu hadis demi hadis, sehingga nanti 42 kali pertemuan hadis tersebut selesai, yang mana nanti kita akan ceritakan apa sih alasan daripada Imam Nawawi menggabungkan 42 hadis ini. Kenapa mesti 40?
Kenapa tidak 33 hadis gitu kan? Biar kelihatan nyunnah gitu kan. Kenapa mesti 42 hadis? Bahkan ketika 42 hadis ini ada seorang imam besar yang datang setelah Imam An-Nawawi, namanya Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengarang kitab bukan 42 hadis. Jadi 42 hadis yang dikarang oleh Imam Nawawi ini ditambah 8 lagi jadi 50. Dan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali langsung disyarah atau dijelaskan 50 hadis tersebut. Jadi ada sebuah kitab yang dikarang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, Jami'ul Ulumi wal Hikam, itu berisi 50 hadis, tapi bukan hanya kumpulan hadis. Dijelaskan langsung oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Pada muqaddimah kali ini Bapak Ibu semua, pertama sekali kita akan berbicara tentang siapa yang mengumpulkan 42 hadis itu. Tentang Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini namanya adalah Abu Zakaria Muhammad bin Syaraf An-Nawawi. Lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah. Jadi kalau 676 itu dikurang 631 itu berapa? Kita hitungan matematika pagi ini ya, biar olahraga sedikit otak kita. Berapa? 676 dikurang 631, 45. Umur Imam Nawawi ini 45 tahun. Tergolong muda. Tapi ketika para ulama menghitung 45 tahun umur Imam Nawawi ini, dihitung atau dibandingkan dengan karangan buku yang telah beliau tulis, itu dihitung per hari, beliau itu mampu menulis 16 halaman per hari. Itu kalau dihitung dari beliau lahir ke dunia sampai beliau wafat, itu 45 tahun itu kalau dihitung 16 halaman per hari. Pernah dengar kitab Riyadhus Shalihin? Itu beliau yang ngarang, yang tadi Bapak sebutkan. Kemudian ada yang besar itu Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, fikih yang dijadikan pegangan pada mazhab Imam Syafi'i, tapi di dalamnya terdapat pendapat 4 mazhab. Kalau di saya itu ada 27 jilid, dikarang oleh Imam Nawawi. Ada lagi namanya Sahih Muslim, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Sahih Muslim ini dikarang atau dikumpulkan oleh Imam Muslim, berisi hadis-hadis sahih. Datang Imam Nawawi dijelaskan Sahih Muslim tersebut. Kalau di tangan saya ada yang 7 jilid. Kalau di cetakan lain itu ada yang belasan jilid. Ada lagi Tahdzibul Asma' wal Lughat, dalam bidang bahasa itu berjilid-jilid. Kemudian Minhajut Talibin, kitabnya segini dalam fikih, tapi di dalam fikih ini merupakan pegangan pokok. Seorang penuntut ilmu dalam bilang fikih tidak dikatakan sebagai seorang penuntut ilmu sebelum beliau mengkhatamkan Minhajut Talibin ini. Ada Raudatul Talibin, banyak sekali karangan daripada Imam Nawawi ini. Padahal umurnya 45 tahun. Tidak menikah. Ketika ditanya, ada salah seorang ulama ketika meneliti alasan daripada Imam Nawawi ini ketika tidak menikah itu apa? Ketika ditanya kenapa tidak menikah? Nasi itu katanya. Nasi itu apa? Saya lupa. Kenapa tidak menikah? Nasi itu saya lupa. Kalau di zaman sekarang mungkin ingat terus nikah, kapan nikah? Tapi Imam Nawawi kenapa? Dia mengatakan karena lupa, dan ada para ulama lain bukan hanya sekedar lupa. Saking beliau menikmati sekali dalam perjalanan beliau menuntut ilmu, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
ketika beliau menikah nanti ditakutkan ada hak-hak yang merupakan hak daripada pasangannya itu tidak mampu dia penuhi. Karena apa? Saking dia nikmat sekali di dalam menuntut ilmu. Jadi umur 10 tahun saja ketika para ulama itu melihat atau menuliskan biografi daripada Imam Nawawi ini, umur 10 tahun itu pegangannya terus menerus Al-Quran. Dipaksa main sama teman sebayanya itu dia nggak mau. Terus dipaksa nangis. Dan ada salah seorang murid daripada Imam Nawawi namanya Ibnul Attar, murid langsung daripada Imam Nawawi, mengarang salah satu buku khusus biografi daripada Imam Nawawi. Nama bukunya apa? Tuhfatut Talibin fi Tarjamatil Imam Muhyiddin. Tuhfatut Talibin dalam biografi seorang imam besar namanya Muhyiddin. Muhyiddin itu salah satu gelar daripada Imam Nawawi. Murid langsung namanya Ibnul Attar muridnya, mengarang salah satu kitab. Di dalamnya menceritakan bagaimana Imam Nawawi itu perjalanannya menuntut ilmu. Dan menariknya, ketika para ulama atau para pakar di zaman Imam Nawawi hidup menggelari Imam Nawawi dengan sebutan Muhyiddin. Muhyiddin itu artinya penghidup. Ad-din itu agama. Orang yang mampu menghidupkan agama. Kalau misalkan di zaman kita sekarang itu bukan gelar LC, bukan. LC mungkin gelarnya lagi cemas gitu kan. MA menunggu arahan. Ya. Atau Afrizal TW LC MA. PHD apa? Saya pernah lihat PHD itu Pizza Hut Delivery. Waduh, udah capek-capek kita berurar air mata mendapatkan PhD, pas dilihat PhD Pizza Hut Delivery. Jadi LCMA lagi cemas menunggu arahan Pizza Hut Delivery. Itu bukan sekelas S1, S2, S3. Gelar Muhyiddin itu menghidupkan agama yang didapatkan oleh Imam Nawawi itu adalah gelar yang disematkan oleh para ulama yang ada di zaman Imam Nawawi tersebut hidup. Dan menariknya ketika Imam Nawawi tahu sampai berita bahwasanya para ulama atau bahkan orang-orang sekelas Imam Nawawi menggelari beliau dengan penghidup agama, komentar beliau itu luar biasa. Kalau kita biasa kalau digelari dengan seperti itu kan, wah, penghidup agama, Masya Allah, langsung konferensi pers. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan gelar ini, kan? Enggak cukup satu hari, berhari-hari gitu ya. Dan ketika ada orang lewat nggak manggil dengan sebutan itu, marah gitu kan. Ini gelar ini diberikan oleh orang, marah. Imam Nawawi beda. Jawaban Imam Nawawi ketika ada yang menggelari beliau sebagai penghidup agama atau yang menghidupkan agama, beliau mengatakan apa? La aj'alu hillan man laqabani bi Muhyiddin. Saya tidak pernah menghalalkan seseorang yang menggelari saya dengan kata Muhyiddin. Alasan beliau apa itu kira-kira? Beliau ingin menjaga niat keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak ketika ada gelar yang sangat amat luar biasa ini disematkan kepadanya menjadikan dirinya merasa jumawa, merasa besar. Saking mereka itu menjaga niatnya. Kalau kita sudah ada gelar H titik. H itu bukan haji aja ya, hamba Allah. Ya, Haji Afrizal TW LC MA PhD Pizza Hut Delivery. Itu kalau misalkan ya, saya jadi teringat ketika saya ngisi kajian di Sumatera Utara di Medan. Jadi saya diundang oleh salah seorang jamaah ibu-ibu mengisi majelis taklim, kumpulan majelis taklim. Ya,
Kira-kira 4 sampai 5 majelis taklim itu dikumpulkan jadi satu, diadakan sebuah kajian, ya. Pengisinya adalah saya. Ketika itu saya baru selesai S2, masih LC-MA. Ibu-ibu sudah berkumpul, lebih kurang 100 sampai 110 orang di salah satu masjid, putih semua. Saya kira bidadari semua kan, apa saya salah masuk masjid gitu. Ketika saya masuk, misalkan ibu-ibu ramai di sini, kemudian saya masuk, duduk saya 10 menit saya sudah duduk. Di sebelah kiri ada MC, kemudian MC itu berdiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf ibu-ibu semua karena ustadznya belum datang, maka kita akan menunggu selama 10 menit lagi. Padahal saya sudah duduk di situ. Ketika itu dengan polosnya saya katakan apa? Ibu, saya ustadznya. Dibilang ibu itu apa? Oh, saya kira qori ustadz. Memang kalau misalkan melihat muka ini, kalau misalkan tidak ada disematkan gelar itu, dikira orang ini, oh ini baru selesai SMA, atau baru tamat pesantren, atau baru sedang menempuh pendidikan S1. Memang wajahnya agak paling muda sepertinya sini ya, paling muda. Jadi ketika itu tema saya rubah itu. Wah, udah datang 10 menit duduk-duduk, tiba-tiba tidak disangka ustadz, dikira qori. Saya rubah temanya apa? Tentang Dajjal. Ketika itu ibu-ibu pada takut gitu. Tapi memang temanya ketika itu memang tema akhir zaman. Ya, ketika itu kan lagi booming-boomingnya ketika tema tentang akhir zaman yang sering diusung oleh Ustadz Muhammad Zulkifli. Ya, kalau orang melihat Ustadz akhir zaman, maksudnya bukan tema bukan tentang negatif itu. Maksudnya beliau ini khusus membahas tentang akhir zaman. Itulah. Jadi kalau misalkan orang seperti saya, kalau misalkan kita belum pernah bertemu, kalau misalkan tidak disematkan gelar, dikira orang saya ini orang yang baru tamat SMA gitu. Ya, untuk menghindari suuzonnya para jemaah agar tidak berdosa, maka disematlah gelar tersebut. Oh, beliau adalah seorang dai yang sudah selesai S3. Tapi kalau misalkan Imam Nawawi, di zaman dulu tidak ada media sosial. Orang mengingat nama tapi tidak ingat rupa. Orang ketika itu kan banyak gelar-gelarnya, misalkan seperti Imam Al-Ghazali, gelarnya apa? Hujjatul Islam. Arti Hujjatul Islam apa? Hujjahnya agama Islam. Maksudnya ketika ada perdebatan, ketika ada yang menggugat atau yang menghujat Islam, Imam Al-Ghazali muncul, lawan debat tersebut kalah. Imam An-Nawawi Muhyiddin yang menghidupkan agama. Hamzah bin Abdul Muthalib apa gelarnya? Asadullah. Arti Asadullah apa? Singanya Allah. Kalau misalkan Khalid bin Walid, gelarnya apa? Saifullah, pedang Allah yang terhunus. Tiba-tiba kita diberi gelar sama orang kan, apa gelar? Aduullah. Wah, ini kayaknya gelar-gelar bahasa Arab nih. Orang menggelari, tiba-tiba ada orang menggelari kita seperti itu. Wah, bahasa Arab nih. Asadullah, singa Allah, keren. Aduullah. Nanya kita sama Ustaz, aduullah apa artinya? Musuh Allah. Tidak semua yang berbahasa Arab itu artinya bagus. Aduullah itu musuhnya Allah, artinya orang tersebut tidak suka kepada kita. Musuh Allah, wah bahaya ini. Pas tahu kita cari orangnya, udah hilang. Nah, tapi Imam Nawawi ini ketika ada yang menggelarinya dengan Muhyiddin, beliau mengatakan, la aj'alu hillan man laqabani bi Muhyiddin. Beliau tujuannya apa? Agar menjaga keikhlasannya di dalam perjalanan beliau menebarkan ilmu tersebut. Makanya Imam Hasan Al-Basri ketika beliau mengaku, di antara hal-hal yang paling berat sekali yang ada dalam hidupku ini, ketika aku harus mengalahkan yang namanya riya.
bukan orang yang namanya ria ya, tapi ria yang ada dalam diri seorang tersebut saking susah sekali mengalahkan atau menghindarkan diri tersebut dari ria. Kenapa? Kata Imam Hasan Al-Basri, ketika aku mematikan ria, dia akan mati akan tetapi tumbuh dengan warna yang lain. Seolah-olah kita sudah menghilangkan ria itu, tapi yang namanya syaitan tidak akan pernah mau untuk berhenti. Dia tidak tidur. Sejak ribuan tahun lamanya dia menggoda manusia. Dia akan coba mengalah dari pintu ria ini, akan tetapi berusaha memunculkan ria-ria yang lain tapi dalam bentuk dan warna yang berbeda. Itu Imam Hasan Al-Basri. Dan Imam Nawawi takut dengan gelar besar tersebut akan menjadikan keikhlasannya tersebut sirna. Itulah Imam An-Nawawi. Dan muridnya ini mengarang kitab itu Tuhfatut Thalibin fi Tarjamatil Imami Muhyiddin. Ternyata muridnya sendiri ketika mengarang sebuah kitab itu, yang dipakai oleh muridnya nama itu bukan Nawawi tapi apa? Muhyiddin. Muhyiddin. Karena beliau mengarang kitab ini setelah gurunya itu wafat. Karena memang gelar daripada Imam Nawawi ini sudah tersebar di seluruh dunia. Imam Nawawi ini ulama internasional. Kalau bisa kita katakan kelas gelar Muhyiddin ini sekelas pemberian Nobel. Pemberian Nobel yang dilakukan secara internasional, bukan kelas kecamatan atau kelas kabupaten, bukan. Begitulah Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi ini tadi kita sampaikan bahwasanya beliau ini sangat produktif di dalam menulis. Jadi cara beliau menulis itu, beliau di tangannya itu kalau dalam zaman kita sekarang seperti kertas, tapi di zaman dulu ya seperti pelepah kurma gitu. Diletakkan di tangan beliau. Beliau itu biasa berjalan dari arah sini misalkan, ya, ke arah sana. Di tangan beliau kertas dan pena, ya, pena di zaman dulu, menuliskan apa yang ada di hafalan beliau atau di kepala beliau. Misalkan setelah sampai di sini, beliau jalannya pelan sekali. Setelah satu kertas tersebut selesai, beliau jatuhkan. Kemudian jalan lagi, nulis lagi. Sambil jalan, jatuh, sehingga ketika beliau berjalan dari arah sini ke arah sana misalkan, di tangannya sudah habis kertas, baru beliau mengumpulkan satu-satu. Kumpulkan, baru diletakkan. Kemudian diambil satu lagi, nuliskan, seperti itu. Makanya dia sangat produktif. Dan muridnya menceritakan bahwasanya Imam Nawawi ini ketika beliau menuntut ilmu umur 18 atau 19 tahun, itu beliau katakan selama 2 tahun Imam Nawawi itu tidak pernah meletakkan lambungnya di atas tempat tidur. Jadi beliau selama 2 tahun itu kalau tidur duduk. Jadi kalau misalkan lagi ngarang buku sambil duduk, kan ada cara sambil berdiri, kemudian sambil duduk. Ketika sambil duduk, kalau sudah ngantuk, seperti ini. Kemudian kebangun, baru beliau nulis lagi, membaca lagi. Selama 2 tahun, lama. Perjuangan yang tidak mudah. Perjuangan yang tidak mudah. Jadi dikatakan para ulama, kalau misalkan ada yang ingin bertamu ke rumah Imam Nawawi, misalkan ketuk pintu, ya, itu ketika Imam Nawawi tahu, dikatakan tunggu sebentar, karena pintu tersebut itu berdesakan dengan buku-buku. Jadi ketika dibukakan harus digeser dulu bukunya, baru pintu bisa dibuka. Ketika sudah dibuka, tamu ini akan duduk, kan nggak mungkin berdiri aja. Pas duduk, bingung tamu duduk di mana, karena isinya buku semua. Digeser dulu. Silahkan duduk. Saking Imam Nawawi itu di sekelilingnya itu apa? Buku semua. Jadi kalau misalkan setelah Imam Nawawi menjadi ulama besar, kemudian para pemimpin itu biasa menghadiri majelis daripada Imam Nawawi.
kalau misalkan Imam Nawawi tahu ada salah seorang pemimpin datang untuk menghadiri kajiannya, beliau liburkan kajian. Takut kenapa? Kalau seandainya nanti pemimpin ini datang, kemudian Imam Nawawi sedang memberikan kajian, takut apa? Keikhlasannya berubah. Kalau Ustadz Afrizal, kalau datanglah gubernur dalam kajiannya, wah stylenya lebih rapi lagi kan. Kalau para ulama kita dulu tidak, menjaga keikhlasan sebegitu hebatnya. Itulah kenapa kita perlu menceritakan Imam Nawawi selaku orang yang mengumpulkan 42 hadis daripada kitab Arba'in yang akan kita jelaskan ini. Karena kita ingin yakin dan tahu bahwasanya orang yang mengumpulkan 42 hadis ini bukanlah orang sembarangan. Orang dengan keilmuan yang mendalam, yang diakui keilmuannya, bukan orang yang menyukainya saja. Orang yang tidak suka kepada Imam Nawawi juga mengakui keilmuannya. Itulah Imam Nawawi. Ketika ditanya kenapa tidak menikah, nasitu katanya. Lupa. Karena saking nikmatnya menuntut ilmu. Makanya seperti Imam Nawawi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Bukhari, kita itu sama dengan mereka. Samanya di mana kalau boleh tahu? Sama-sama hamba Allah. Sama-sama apa? Sama-sama terlahir ke dunia ini tidak mengetahui apapun. Allah jelaskan dalam surah An-Nahl ayat 78. Allah katakan apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, yang telah melahirkan kalian, yaitu ibu kita. Kalian tidak tahu apa-apa, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesamaan kita dengan Imam An-Nawawi. Permulaan yang sama, kita tidak tahu apa-apa. Karena memang ketika ada orang melahirkan, misalkan nih ada seorang ibu melahirkan, kemudian si ayah mengetahui bahwasanya anaknya laki-laki atau perempuan, yang biasa dilakukan apa? Alhamdulillah telah lahir putra pertama kami dengan berat 2,8 kilo, panjang 40 cm. Semoga anak ini menjadi anak yang soleh. Kan seperti itu. Tidak pernah kita dengar, alhamdulillah telah lahir anak pertama atau putra pertama kami, berat 2,8 kilo, panjang 48 cm, telah hafal 10 juz Al-Quran, hadis 40 hadis Arba'in Nawawi telah dia hafalkan, semoga dia menjadi anak yang soleh. Adakah seperti itu? Tidak. Kalau ada, jangan-jangan tapi memang kata Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini tidak tahu apa-apa ketika Allah melahirkan kita. Yang membedakan kita apa? Proses setelah itu. Ada yang menjadi ulama besar, ada yang menjadi dai, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi hamba Allah yang sangat taat. Semua itu siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan tadi ada ulama besar menjadi ulama. Kenapa dia menjadi ulama? Dia sungguh-sungguh. Kenapa dia sungguh-sungguh? Dia cinta ilmu. Kenapa dia cinta ilmu? Allah memasukkan dalam hatinya kecintaan akan ilmu tersebut. Seseorang menjadi pengusaha besar, menjadi orang yang sangat berpengaruh. Kenapa dia mampu melakukan hal seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan dalam hatinya kesungguhan di dalam hal tersebut. Makanya sering saya ulangi bahwasanya kita ini harus meminta kepada Allah terhadap sesuatu yang kita inginkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 54, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan may yasha, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Contohnya Imam Nawawi ini. Allah menghendaki kepada Imam Nawawi untuk menjadi seorang ulama besar, bukan hanya menjadi seorang ulama besar, ulama yang sangat amat berpengaruh. Meskipun beliau sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, ketika orang membaca buku beliau ini, pahala yang kita dapatkan itu dikumpulkan semua, ya. Kemudian kalau misalkan dijumlahkan, pahala apa yang kita dapatkan itu didapatkan juga oleh
Imam An-Nawawi. Karena Rasulullah mengatakan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Dan kalau ditarik kembali, ternyata Imam Nawawi mampu menjadi seperti ini, itu pengaruh ayahnya juga, pengaruh orang tuanya juga. Jadi ayah daripada Imam Nawawi ini mengharapkan anaknya itu ada yang menjadi ulama besar. Jadi kalau misalkan ayahnya tahu ada ulama besar yang datang ke kota atau desa mereka, dia membawa anaknya tersebut untuk menemui ulama tersebut. Tugasnya apa? Agar si anak ini melihat bagaimana wibawa daripada ulama tersebut. Ketika sudah bertemu dengan ulama tersebut, dia datang kepada ulama tersebut agar mendoakan anaknya. Jadi kalau misalkan kita lagi berbicara tentang Imam Nawawi, bagaimana zuhudnya, selama bertahun-tahun Imam Nawawi itu tidak pernah memakan buah-buahan di desa beliau itu. Tahu alasannya kenapa? Karena ternyata banyak tanah wakaf di desanya tersebut ditanami oleh orang yang tidak memiliki hak untuk bercocok tanam di situ. Kemudian setelah tumbuh, buahnya dijual, kemudian uangnya dimasukkan ke dalam kantong pribadi. Jadi ketika buah-buah tersebut, Imam Nawawi tidak tahu apakah buah yang dia makan tersebut dari tanah wakaf. Sebenarnya ada yang membolehkan, tapi beliau ini kan kelasnya zuhud, tidak memakan sesuatu yang tidak jelas dari mana hal tersebut didapatkan. Kalau berbicara dengan hukum fikih itu dibolehkan memang. Tapi kalau berbicara dengan ilmu yang lebih tinggi tentang ilmu kezuhudan itu terpulang kepada yang melakukannya. Dan Imam Nawawi tidak ingin ada sesuatu yang tidak jelas masuk ke dalam tubuhnya sehingga menjadikan dia itu tidak semangat di dalam menuntut ilmu. Sehingga dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang menjadikan dia malas beribadah, salah satunya apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya, sesuatu yang dikonsumsinya. Makanya jadilah Imam Nawawi seperti itu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keturunan yang mampu mencontoh sungguh-sungguhnya Imam Nawawi di dalam menuntut ilmu. Bapak Ibu semua, di hadapan kita ini bukanlah Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Jadi yang dikarang oleh Imam Nawawi itu kecil, dia 42 hadis. Kitab ini merupakan kitab yang menjelaskan 42 hadis tersebut. Kitab ini diberikan oleh sahabat saya ketika saya menyelesaikan S3. Jadi ketika saya sebelum pulang itu dihadiahkan oleh sahabat saya. Nama kitabnya Al-Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Jadi kitab yang menjelaskan tentang 42 hadis Arba'in Nawawi. Kalau arba itu artinya apa? 4. Arbaun 40. Kalau artinya kan 40 hadis. Tapi kalau kita lihat itu bukan 40 hadis, 42 hadis. Artinya apa? Arba'in di situ bukan artinya 40 tapi 40-an hadis. 40-an hadis. Nah, itu yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Di sini kita akan menjelaskan alasan daripada Imam Nawawi mengumpulkan 42 hadis ini. Beliau mengatakan di dalam Muqaddimah Arba'in An-Nawawi tersebut, beliau mengatakan, "Tsumma minal ulama'i man jama'al arba'ina fi usulid din wa ba'duhum fil furu' wa ba'duhum fil jihad wa ba'duhum fil zuhd wa ba'duhum fil adab wa ba'duhum fil khutab wa kulluha maqasidu salihatun radhiyallahu an qasidiha." Ternyata sebelum Imam Nawawi telah ada para ulama yang mengumpulkan 40-an hadis tapi dikhususkan dalam pembahasan tertentu. Ada orang yang yang mengumpulkan 40-an hadis khusus dalam bidang akidah. Jadi dikumpulkan 40-an hadis khusus 40-an hadis tersebut membahas dalam akidah. Ada juga yang membahas tentang fikih. 40-an hadis menjelaskan tentang fikih. Ada 40-an hadis yang menjelaskan tentang jihad.
Ya, ada yang menjelaskan 40-an hadis membahas tentang zuhud, tentang adab, tentang berbagai disiplin ilmu. Wa qad ra'aitu jam'a arba'ina ahamma min hadza kullihi wa hiya arba'una haditsan mustamilatun ala jami'i dzalik. Sedangkan 40-an hadis yang saya kumpulkan ini, kata Imam An-Nawawi, khusus atau bisa dikatakan, kata Imam Nawawi, menggabungkan dari apa yang telah digabungkan oleh para ulama. Di dalamnya ada hal yang terkait akidah, di dalamnya ada hal yang terkait fikih, di dalamnya ada hal yang terkait adab, ada yang terkait zuhud. Seluruh 40-an hadis yang dikarang oleh para ulama atau yang dikumpulkan oleh para ulama itu, saya mengumpulkan 40-an hadis yang mengumpulkan semuanya. Kalau bisa dikatakan kesimpulannya kesimpulan. Nah, inilah 40-an hadis yang akan kita bahas. Qad wasafahul ulama'u bi anna madaral islami alaihi aw huwa nisful islami aw thuluthu aw nahwu dzalik. Yang kalau seandainya orang-orang mampu mempelajari 40-an hadis ini, ya, seolah-olah dia sedang atau telah mempelajari sepertiga daripada Islam itu sendiri. Jadi dikumpulkan oleh Imam Nawawi, ketika kita mampu belajar 40-an hadis ini, sama dengan kita sudah mempelajari Islam secara global sepertiga daripada Islam itu sendiri. Tapi bukan artinya ketika kita khatam 42 kali pertemuan nanti tiba-tiba ada yang mengaku jadi ulama di antara kita. Kenapa? Udah khatam ini 40 hadis. Khatam jadi ulama. Silahkan yang ada ingin mengadakan majelis kajian, saya siap gitu. Gitu kan? 40-an hadis. Tidak cukup seperti itu. Artinya 40-an hadis ini menjelaskan sepertiga atau 2/3 lah. Ada para ulama mengatakan setengah daripada Islam itu sendiri. Ada juga ulama mengatakan 2/3 daripada Islam itu sendiri. Artinya ketika kita mempelajari 40-an hadis ini, kita telah memahami Islam itu 2/3 daripada agama Islam itu sendiri. Tinggal pengamalannya saja gitu. Dan kebanyakan daripada hadis-hadis yang kukumpulkan ini, kebanyakan saya ambil, kata Imam Nawawi, dari kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Artinya beliau ini mengumpulkan dari kitab-kitab hadis yang sahih, bukan yang dhaif apalagi palsu. Ya, bukan yang dhaif apalagi palsu. Nah, beliau berikan pesan kepada kita, wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirati an ya'rifa hadhihi al-ahaditsa limashtamalat alaihi minal muhimmat wahtawat alaihi minat tanbihi ala jami'it ta'at wa dzalika zahirun liman tadabbarah. Bagi orang, kata Imam Nawawi, yang menginginkan kebahagiaan akhirat, haruslah mereka mengetahui hadis-hadis ini sebanyak 42 hadis. Seolah-olah Imam Nawawi memberikan pesan kepada kita, kalau bisa kita hafalkan 42 hadis ini. Kira-kira sanggup nggak setiap satu kali pertemuan satu hadis yang kita sampaikan, hadis ini dihafalkan? Kira-kira siap nggak? Ragu. Siap gitu kan? Pas giliran untuk ngafalnya belum siap, Ustaz. Siapnya sebulan yang lalu. Ngafalnya kapan? Nanti, Ustaz. Nanti, Ustaz. Udah selesai 42 kali pertemuan, gimana hafalannya? Ya, insya Allah, Ustaz. Insya Allah apa? Sama kayak dulu. Belum hafal gitu. Tapi tidak masalah, teman-teman. Nanti kita akan mengkaji tentang satu hadis yang dimulai oleh Imam Nawawi terkait niat. Yang mana hal tersebut akan membuka pikiran kita. Ternyata niat itu bukan sesuatu yang sembarangan. Dan itu banyak diamalkan oleh para ulama kita. Ya. Wa 'alallahi i'timadi wa ilaihi tafwidi wa istinadi wa lahul hamdu wan ni'matu wa bihi taufiq wal ismah. Jadi itu pesan daripada Imam An-Nawawi. Hadis yang pertama, ya, kita akan sampaikan hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Perawi atau yang meriwayatkan hadis ini adalah salah seorang khalifah
Siapa namanya? Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika Syekh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Latif Al-Jurdani yang mengarang kitab yang saya pegang ini, yang menjelaskan buku Arba'in An-Nawawi ini, ketika beliau menjelaskan tentang Umar bin Khattab, perawi daripada hadis ini, beliau menceritakan bagaimana Umar ini sosoknya bukan hanya sebagai seorang khalifah saja, tapi beliau itu seorang alim, seorang ulama juga, yang bahkan dikatakan oleh para ulama Umar bin Khattab ini saking kedalaman ilmunya itu dia dikatakan seorang faqih. Faqih itu apa artinya? Orang yang memahami fikih secara mendalam, bahkan fikih tersebut menjadi sesuatu yang alami dalam instingnya. Jadi para ulama kita dulu, ketika mereka sudah menjadi para ulama, fikih itu sudah menjadi insting dalam pikiran mereka. Ibarat orang kalau misalkan sudah jadi pakar, kalau ngelihat misalkan ada profesor nih, ketika ada yang membawa skripsi, dia tahu bahwasanya skripsi ini bukan hasil si mahasiswa, atau skripsi ini merupakan hasil chat GPT, si profesor ini tahu. Karena dia sudah jadi pakar. Dari pilihan kata, kemudian dari diskusi dengan mahasiswa ini, si profesor pasti tahu. Karena dia sudah tahunan berada dalam bidang akademisi tadi. Sama seperti Umar bin Khattab tadi. Umar bin Khattab ini ketika fikih itu menjadi insting dalam pikirannya, ketika memfatwakan sesuatu, itu terkadang beliau tidak perlu berpikir secara panjang. Karena ilmu fikih atau ilmu agama itu sudah menjadi insting yang secara bawaannya itu telah ada dalam dirinya tadi. Jadi Umar bin Khattab ini pernah suatu ketika dikatakan beliau sedang bermain dengan cucunya ya di rumah. Kemudian cucunya ini naik ke perut Umar bin Khattab. Naik turun seperti seorang kakek yang bermain dengan cucunya. Kan beliau ini terkenal gagah gitu ya. Kalau misalkan ada orang yang mencoba menghina Nabi Muhammad, wassalamualaikum lah. Jadi ketika cucunya ini lagi bermain, Umar bin Khattab tertawa dengan cucunya, masuk salah seorang pegawai daripada Umar bin Khattab. Dia kan seorang khalifah. Kemudian dia heran, kaget. Umar bin Khattab ini ketika di kantor itu sangat tegas sekali. Kalau ada yang main-main atau kalau misalkan ada seorang yang sakit, kemudian pemimpin itu tidak menjenguk seorang yang sakit yang merupakan rakyat daripada pemimpin itu, diturunkan langsung oleh Umar bin Khattab. Kan itu gagah sekali. Ketika dia melihat Umar bin Khattab bermain, bercanda tawa dengan cucunya, kaget dia. Dia katakan, saya tidak menyangka Umar seperti ini. Kemudian ditanya oleh Umar bin Khattab, wa kaifa anta ma'a ahlik? Kalau kamu heran, saya pengen tahu. Kamu dengan keluargamu itu atau bahkan dengan cucumu itu bagaimana? Kata si kawan ini atau pegawai daripada Umar bin Khattab ini, ya, beliau mengatakan, kalau saya, katanya dengan bangganya, ketika keluarga saya sedang berbicara di dalam satu ruangan, kalau saya masuk, sakatan natiq, orang yang sedang berbicara itu diam. Kalau saya masuk, kenapa? Mereka segan dan takut. Apa dikatakan Umar bin Khattab? Oh, begitulah kamu dengan keluargamu. Kamu saja dengan keluargamu itu takut kepadamu, bagaimana kamu bisa mengayomi rakyat? Sekarang saya turunkan kamu dari jabatanmu. Dia bisa melihat seperti itu. Ketika sudah datang semuanya itu diam dan tidak ada yang berani berbicara, terkadang itu kan sesuatu yang dikatakan takut. Wa kaifa tarfaq bi ra'iyatika wa anta ma'ahlik misla dzalik. Bagaimana engkau mampu menjadi orang yang mengayomi rakyatmu sedangkan engkau dengan keluargamu seperti itu? Harus dekat. Makanya Umar bin Khattab ini ketika berbicara tentang kebenaran itu tidak
ada tawar-menawar. Bahkan ada riwayat mengatakan ketika Umar bin Khattab lalu pada sebuah jalan dan syaitan pada jalan tertentu, syaitan cari jalan lain. Ibarat kalau di zaman kita syaitan ketemu sama Umar bin Khattab, pas dia tahu Umar bin Khattab berada di jalan itu, langsung ganti Google Maps, mana nih arah yang lainnya, cari jalan yang lain, karena saking takut dengan kesolehan dan keberanian Umar bin Khattab. Kalau kita lewat, wah kayaknya ada sesuatu penampakan tuh, cari jalan yang lain. Karena Umar bin Khattab itu berbeda. Oke, sedikit lagi kita sampaikan saja. Nanti mungkin untuk pertemuan selanjutnya akan kita sampaikan sedikit daripada hadis tersebut. Hadis yang pertama itu adalah innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu dilihat daripada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya, berpindahnya dari satu tempat atau dari sesuatu yang tidak disebut dengan kebaikan kepada kebaikan, itu niatnya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala niat tersebut. Ya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan kalau seandainya hijrahnya tersebut tujuannya adalah terkait hal duniawi atau terkait dengan wanita yang ingin dia nikahi, maka niatnya tersebut dapat hanya sebatas di situ saja. Ya. Fahijratu ila ma hajara ilaihi. Dan yang meriwayatkan hadis ini adalah dua imam, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Makanya di sini untuk penutupan daripada kajian ini, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Dan ada satu hadis yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ketika itu Rasulullah mengatakan, innaman nasu li arba'ati nafar. Manusia itu terbagi kepada 4 golongan. Golongan pertama, kata Rasulullah, orang yang Allah berikan ilmu dan Allah berikan harta. Itu pernah kita jelaskan kan? Dengan ilmu dia berjuang, dengan harta dia berjuang, ilmu dan harta dia berjuang. Kemudian yang kedua, ada orang yang Allah hanya berikan ilmu, tapi Allah tidak berikan harta. Dia berjuang dengan ilmunya tersebut, tapi dalam keyakinannya dia mengatakan, ya Allah, seandainya engkau juga memberikan kepadaku harta sebagaimana engkau memberikan kepada golongan yang pertama tadi, niscaya aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh golongan yang pertama tadi. Apa kata Rasulullah? Fa'ajruhuma sawa. Pahala mereka antara golongan yang pertama tadi dengan golongan yang kedua tadi itu sama. Padahal yang pertama sekali diberikan ilmu, diberikan harta. Dia dengan ilmunya berjuang, dengan hartanya berjuang. Sedangkan yang kedua tadi hanya Allah berikan ilmu saja, tidak Allah berikan harta. Tapi dalam keyakinannya dengan, ya Allah, kalau seandainya engkau memberikanku juga harta sebagaimana engkau memberikan kepada golongan yang pertama, aku akan berjuang seperti berjuangnya golongan pertama. Kata Rasulullah, mereka berdua ini dalam pahala yang sama. Makanya para ulama kita, Bapak Ibu semua, ketika mereka sakit, ada diriwayatkan di sini, ada ulama yang sakit, dikunjungi oleh para ulama lain. Ketika para ulama teman-teman atau sahabatnya ini datang, beliau katakan apa? Ayo teman-teman, niatkan kita akan pergi haji. Niatkan kita akan pergi berjihad. Para sahabat nanya, sahabat ulama ini, bagaimana engkau akan berhaji? Bagaimana engkau akan berjihad? Kondisimu sakit seperti ini. Kata ulamanya apa? Oh, jangan salah. Ketika Allah memberikan panjang umur kepada kita, kita akan pergi haji. Kita akan pergi berjihad. Seandainya Allah tidak memanjangkan umur kita dan kita tidak sempat pergi haji atau berjihad, pahalanya itu tidak akan kalah seperti orang yang sedang melakukan haji atau jihad. Inilah pentingnya niat. Yang terkadang orang sepele mengatakan, niat.
enggaknya juga dilakukan. Jangan salah. Kalau misalkan hanya sekedar upload status, itu bukan dinamakan niat. Ya, status WA, status Facebook. Tapi ini benar keyakinan dalam hati, kalau seandainya Allah memberikan kesempatan kepadaku untuk dipanjangkan umurnya, Allah memberikan kesempatan itu tiba kepada diriku, aku akan melakukan seperti apa yang aku impikan tadi. Begitulah pahala atau fungsi atau kebesaran daripada niat itu. Makanya Imam An-Nawawi pertama sekali yang beliau pilih apa? Hadis tentang niat ini. Imam Al-Bukhari, ribuan hadis yang beliau kumpul dalam Sahih Al-Bukhari itu tersimpan apa? Yang pertama sekali dicantumkan beliau apa? Hadis tentang ini. Imam Muslim juga, Riyadhus Shalihin juga. Kata pentingnya tentang niat yang parah oleh orang-orang lain itu sering diabaikan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang mampu memaksimalkan niat-niat dalam hal kebaikan yang ada dalam diri kita, dan kita diberikan kekuatan untuk bisa mengaplikasikan terhadap apa yang kita impikan dari niat yang telah kita jadikan dalam diri kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Nanti mungkin pada pertemuan bulan selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang ini, dan kita akan lanjut kepada hadis kedua. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu, saya pulangkan kepada para jamaah. Assalamualaikum. Seorang Imam Nawawi umur 45 tahun. Iya. Tentu kalau pemikiran kita itu sebetulnya ilmunya belum apa-apa. Oke. Kenapa dia 45 tahun tidak bisa mengarang yang dia arang? Oke. Itu sudah ada dasar-dasarnya. Iya. Atau ilmunya atau gurunya. Iya. Jadi tidak mencoba mengarang. Tentu dia apa itu kronologinya ada. Iya. Itu nggak diriwayatkan. Oke. Di dalam buku itu. Kalau hitungannya umur 45 tahun sebenarnya belum apa-apa gitu ya. Kalau yang 45 tahun aja belum apa-apa, bagi saya, Pak. Oke. Nah, jadi gini. Tadi telah kita sampaikan dalam surah Al-Maidah ayat 54, Allah katakan apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Itulah anugerah dan taufik yang Allah berikan kepada seseorang yang Allah langsung pilih. Enggak ada request dari kita. Bapak ketika misalkan di rahim itu ada formulir pendaftaran enggak? Misalkan nanti di umur sekian mau jadi apa? Gitu, dilahirkan dari kedua orang tua yang bagaimana? Enggak ada kan? Artinya ini semua pilihan dari Allah. Makanya kita sering sampaikan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna quluba bani adama kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman yusarrifuha kaifa yasha. Sesungguhnya seluruh hati manusia tanpa terkecuali itu dalam genggaman Allah. Ketika Allah menggerakkan seseorang meskipun umurnya masih relatif muda untuk semangat dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ketika Allah inginkan hal tersebut dia akan jadi. Memang kalau misalkan kita berbicara, ada sesuatu yang tidak bisa dicapai dengan ilmu, tapi dicapai dengan umur. Apa itu? Kebijaksanaan. Tapi masalah ilmu ini berbeda dengan kebijaksanaan. Ilmu yang kuat ditopang dengan dengan umur yang kuat akan menjadi seorang alim yang sangat bijaksana. Tapi terkadang kita melihat ada orang yang umurnya masih relatif muda, tapi pemikirannya sudah sangat dewasa. Makanya ini kalau misalkan kita angkat kronologi, sebenarnya orang-orang di sekitar daripada Imam Nawawi ini yang sangat memfasilitasi Imam Nawawi sehingga menjadi seorang ulama besar. Ayahnya itu ketika memberikan sesuatu itu dipilih sesuatu yang benar-benar apa yang dia hasilkan dari tangannya sendiri. Si anaknya ini tidak boleh makan sesuatu yang tidak jelas dari mana. Ya, sehingga yang masuk ke dalam dirinya itu sesuatu yang benar-benar halal, jelas diketahui, maka semangatnya untuk menuntut ilmu itu melebihi dari orang-orang yang berada sebayanya itu. Makanya sesuatu yang dimakan dalam perut kita itu akan menentukan bagaimana kita perjalanan kita ke depannya tadi. Ya. Iya.
Oh tentu, beliau mengatakan dalam kitab Tuhfatul Talibin bisyarah fi tarjamatil Muhyiddin, Imam Muhyiddin, beliau kita katakan seperti ini. Saya setiap hari itu menghadiri 12 kajian. Itu ketika umurnya itu belasan. Menghadiri 12 kajian. Di bidang apa? Semua bidang. Bidang akidah, bidang fikih, bidang ini. Gurunya itu sangat banyak. 12 kajian, dan itu dijelaskan langsung kalau misalkan nanti Bapak mau di dalam kitab Tuhfatul Talibin yang langsung dikarang oleh murid daripada Imam Nawawi itu sendiri. Nama kitabnya Tuhfatul Talibin fi tarjamatil Imam Muhyiddin. Yang mengarang bukan orang yang jauh berada hidup daripada Imam Nawawi, tapi muridnya secara langsung, murid yang sangat disayangi oleh Imam An-Nawawi. Jadi kesungguhannya seperti itu, jadilah dia. Tapi anak-anak seumuran itu sibuk bermain. Kalau Imam Nawawi sibuk belajar. Nggak pernah tidur selama 2 tahun menentangkan lampunya. Kalau kita tiap hari mungkin. Kalau ngantuk, langsung cari mana tempat bisa telentang gitu ya. Lebih kurang seperti itu, Pak. Kalau kita lihat memang kesungguhan beliau itu menjadi motivasi di kalangan para penuntut ilmu atau bahkan para ulama. Lebih kurang seperti itu. Ada yang lain, Bapak semua? Cukup? Oke. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Semoga setiap detik yang berlalu pada masjid yang kita cintai ini, yang sedang kita dengarkan kajian ini, Allah tulis sebagai pahala, dan Allah tidak hapuskan sedikit pun dikarenakan sesuatu yang mungkin akan merusak dari pahala kita tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, memberkahi setiap langkah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna na'udzubika min 'ulumin la tanfa' wa min qulubin la takhsha' wa min nufusin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.